Selamat datang kembali di Metrocast, Metrologi Podcast. Sebelumnya, perkenalkan aku pembawa acara podcast kali ini. Nama aku Regina, biasa dipanggil Egi, dan ada Kamaldini juga yang bakal nemenin aku sebagai pembawa acara kali ini. Halo, oke. Di sini kita bakal cerita gimana kehidupan kampus dan pembicaraan kali ini tentang gimana sih rasanya jadi mahasiswa rantau dan hidup di perantauan. Iya gimana nih? Pastinya kita juga nggak cuma berdua ya, Kang. Tentunya ada narasumber yang hadir, yaitu ada Nova dan Faiz. Silahkan boleh perkenalan. Oke, izin memperkenalkan diri semuanya, Dana Kamaldini dan Egi. Perkenalkan, saya Faiz dari Sulawesi Barat, Mamuju. Kenop, Halo semuanya, kenalin aku Nova dari Bangka Belitung. Wih, pada jauh-jauh banget ya. Iya, jauh-jauh nih. Orang jauh semua. Nih, aku mau tanya nih. Gimana sih first impression kalian tuh, Wak, bakal kuliah di Bandung? aku sih ya pertama-pertama sih aku nggak ngira ya bakalan kuliah di Bandung ya. Soalnya kan juga online kan pertamanya tuh jadinya kayak ya di rumah aja gitu kan. Tapi pas sudah sampai di Bandung tuh kayak anjir atmosfernya beda banget sih, terutama apalagi kan di Sulawesi itu kan nggak seramai di sini, macet, Iya. dingin. Oh, benar-benar. Beda pokoknya. Oh, Oh, berarti di sama sih sana kita masih... orang Sulawesi. Oh, sama-sama orang Sulawesi. Iya kan, Iya. iya Kang Ladin dari Manado. Berarti di sana tuh lebih rame, Is, dibanding di sini. Enggak, lebih sepi, lebih sepi. Oh, Lebih lebih sepi. sepi. Heeh. Di luar Pulau Jawa sih. Ya. Kalau menurut Nova gimana first impression? Kalau aku first impression tahu kuliah di Bandung awalnya excited sih, kayak semangat banget gitu loh. Nah, Estetik. excited Kang. Oh, excited. Terus pas Hamin seminggu atau enggak Hamin 3 hari gitu, terus kayak ngerasa ih sedih banget bakal ninggalin rumah gitu loh, bakal jauh dari keluarga. Terus kayak kepikiran gitu dah. Berat Biasa ya, sih. anak. Iya, biasalah anak baru dari rumah kan mau ngerantau pasti sedih ya. Iya. Iya, betul banget Kang. Apalagi cewek kan. Iya sih. Cowok juga kadang gitu kok. Oh, gitu ya, sama ya berarti. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Kalau kalian nih pernah nggak sih homesick gitu, kayak yang bener-bener nangis atau nggak pernah ngerasa sedih gitu loh? Jauh dari orang tua kan tadi katanya. Kalau aku sendiri tuh pertama-tama sih senang ya kayak anjir akhirnya bisa bebas gitu kan. Udah nggak disuruh-suruh, nggak diatur-atur kan. Iya benar. Laki-laki mah sukanya gitu kan ya, Iya, bebas. biasanya laki-laki kan sebenarnya bebas tuh. Tapi lama-kelamaan pas di sini kok sepi rasanya. Kok kayak kayak ada aja yang kurang gitu. Biasa kalau lagi nyuci piring nih, ngelamun anjir keinget, kangen. Ya Homesick lah ampun. Tapi kamu anak satu-satunya apa gimana, Is? berdua doang Oh, sama ibu. Jadinya bertiga doang satu rumah tuh jadi kangen. oh alah. Oh lah. Rasa ya berarti kangennya ya. Iya kerasa banget, bukan kerasa doang, kerasa banget. Kerasa banget. Tapi biasanya kalau kangen ngapain? Nge-VC gitu. Iya biasanya nge-VC. Ya gitulah pokoknya nge-VC langsung chat si ibu, telepon gitu. Udah sih namanya juga jauh ya, paling cuman bisa komunikasi lewat telepon. Benar. Kalau Nova gimana, Nova? Kalau aku kalau nangis berhari-hari tuh enggak sih, cuma pas awal-awal baru di sini tuh masih sepi kan. Teman-teman juga belum pada datang waktu itu. Jadi di kos tuh kayak sendiri. Jadi kalau malam ngerasa sendiri tuh kayak suka keinget gitu loh. Suka Overthinking. nangis juga, tapi enggak berlarut-larut juga kok.
Lama-kelamaan enggak, pas baru-baru Biasanya. aja. Pas baru ya, culture shock ya. Iya, betul. Oke, oke. Oh gitu ya. Jadi aku mau lanjut nanya nih. Untuk pertama kali ngerantau ya, menurut perspektif kalian, mendingan ngekos apa ngontrak sih bareng teman-teman gitu ya? Gimana nih? Boleh dari Faiz gimana nih? Kan biasanya tuh kalau cowok mikirnya seruan rame-rame nih. Kalau Iya. cewek kan butuh privacy. Tapi ada plus minusnya sih ngontrak atau ngekos. Kalau menurut kalian gimana? Iya tuh. Mendingan. Oke, kalau dari aku sendiri sih ya sama sih, awalnya aku ngiranya kayak ngontrak ya enak ya ramean gitu kan. Mikirnya gitu pertama-tama tuh pas udah bareng teman-teman yang lain kan, udah semingguan lebih kayak ngerasa anjir kayak lebih enakan aja gitu sendiri biar nggak sungkan gitu. Iya. Lebih enak Oh, juga privasinya terjaga. Kayak ada plus minusnya, cuma tetap iya aja sih. benar. Iya. Bener. Kayak kita apa sih? Kayak apa kalau misalkan lagi galau ya kan Is. Iya. Pasti butuh privacy Kalau galau kan. kan nggak mungkin ya. Mau nangis gitu ada orang. Nangis Iya gitu kan. banyak orang. Bener-bener itunya sih nggak enak sih yang buat masalah hati lah pokoknya malah enak Aduh. nggak enaknya. Masalah hatinya berat ya itu. Udah mulai bawa-bawa hati nih. Udah lanjut aja ke itu gimana kalau menurut Nova? Kalau aku awalnya tuh kayak kepengen ngekos gitu loh, Kang. Terus pas pernah nyoba ngekos juga kan beberapa bulan waktu itu, kayak ngerasa kurang rame aja gitu loh. Menurut aku tuh enakan ngontrak sih kayak bareng-bareng gitu. Iya ya. Biar rame ya. Iya, betul. Kalau misalkan ngekos kan kayak masih masing-masing gitu kan individu-individu ya. Kalau ngontrak kita bisa sharing kan apa-apa. Iya, bisa masak bareng. Ya. Bisa cerita Tapi bareng. ya menurutku sih enakan kalau aku sendiri sih ngekos ya. Tapi ada temen yang punya kontrakan. Jadi kalau pengen sendiri ke kosan, kalau pengen rame Iya. ya main ke kontrakan temennya gitu ya. Iya sih. Jadi masih dapat barang-barangnya dapat, privasinya dapat gitu ya kan. Iya. Kalau aku iya sih butuh dua-duanya sih sebenarnya. Benar. Oke. Nah, Egi mau lanjut nanya? Lanjut. Kan kalian udah semester 3 nih kan, terus udah pasti udah ngekos tuh udah berbulan-bulan lah ya. Kalian ada nggak sih kayak untungnya kalian hidup ngerantau di sini tuh apa? Oke, dari aku dulu ya. Ya. Kalau aku sih ya pertama-tama sih kerasa gitu kayak lebih mandiri aja hidupnya, soalnya kan di rumah tuh kayak misalnya baju masih biasa dicuciin lah ya, apalagi cowok tuh. Oh iya, apalagi cowok nih. Ya apalagi cowok tuh kayak nyuci piring juga masih biasa dicuciin gitu kan kalau misalnya lagi rame-rame. Kalau sekarang tuh lebih kerasa aja mandirinya, manajemennya, jadi cepet bangun pagi, soalnya nggak ada yang bangunin. Iya, benar-benar Jadi kalau ya Alarm kan ada. ya jadi ya jadi kerasa gitu manajemennya lebih kerasa soalnya. Ya benar juga. Oke, kalau aku untungnya ngerantau tuh yang pertama mandiri, kata Pak Istadi mandiri. Terus lebih berani juga, manajemen waktunya juga bisa lebih teratur gitu. Tapi Kalau ya. di rumah kemarin tuh kayak apa ya, kayak masih terlalu bergantung gitu loh sama orang-orang di rumah. Ya. Kalau Pastinya sekarang ngerantau tuh dipaksa lebih, untuk survive ya kalau di iya, rantau ya. benar-benar. Apalagi kan kayak kalian hidup di rantauan, maksudnya nggak cuman apa ya, nggak cuman belajar doang gitu loh, manajemen apa buat makan, buat ini keperluan bulanan ya kan ya. Ya lebih iya, jadi lebih komplit lah hidupnya ya. Lebih Benar-benar. bukan betul cuman sekali, buat Kang. belajar ya, tapi Kayak buat dituntut semuanya. manajemen waktu, manajemen keuangan, semuanya. Iya Nah, benar. benar.
Intinya Yang berarti lebih kesimpulannya merantau. lebih mandiri kali ya. Iya, betul, Kang. Benar banget, Kang. Oke, jadi di sini tuh aku mau nanya lagi ya. Menurut kalian sih apa sih hal yang paling berat dan menurut kalian berkesan selama kalian merantau? Iya. Dari Faiz nggak apa-apa. Oke, kalau hal yang paling berat ya di sini tuh ya itu sih hidupnya sih terutama. Soalnya kan nggak biasa kayak nggak ada siapa-siapa di sini. Tapi yang paling berkesan juga itu karena itu kayak Nggak belajar ada mandiri. siapa-siapa. Iya. Ya benar-benar kayak nggak ada siapa-siapa Kang di sini. Nggak ada keluarga, nggak ada Iya. kenalan. Jadi, oh iya benar sih. Ba- Tapi kan Tiba di udah sini punya teman kan sekarang ya. ya pas Banyak udah lah. offline kan udah pernah ketemu. Ya untungnya sekarang udah ada temen gitu. Iya. Kalau ada temen kan lebih ringan nggak sih bebannya ya? Iya benar benar benar. Saling menopang. Ya. Benar, Apalagi menopang kalau satu sama praktikum. benar-benar praktikum teamwork nomor 1. Iya, bener banget. Berarti Tapi ya kan paling juga itu, benar. sebelumnya tuh nggak pernah kayak masuk asrama gitu atau ditinggal orang tua kemana gitu, Is? Kalau ditinggal mah paling dinas harian gitu mah, kalau dinas harian 2 hari, 3 hari mah kayak biasa aja. Cuma, Oh, nggak asrama gitu kayak sampai pergi berbulan-bulan, enggak sih. Soalnya dari SD sampai SMA tuh sekolah negeri semua, nggak ada yang pesantren, nggak ada yang mondok. Gitu ya. berarti pengalaman terbaru juga lah ya. Iya benar-benar, pengalaman baru. Mantap sih nambah pengalamannya di luar. Kalau Iya. Nova gimana? Kalau aku hal yang paling berat tuh kalau lagi sakit gitu loh, Kang. Jadi kayak nggak ada yang ngerawat gitu. Biasanya kan kayak ada yang nganterin berobat gitu Kasian loh. banget berarti. Iya, kayak Berarti gitu. harus punya pacar dong biar ada yang ngerawat. Aduh, nggak harus pacar Cari juga sih, no. Kak. Tapi kan nggak harus pacar juga sih, teman juga kan bisa. Tahu no. Iya, aku nggak bilang loh butuh pacar. Kamu kalau sakit bilang no. Kan ada Ya aku. gitu dah pokoknya. Itu sih Kak yang paling berat. Oke. Tadi berkesannya apa tuh berkesan? Berkesannya tuh apa ya? Kalau lagi kumpul bareng-bareng rame-rame gitu, kayak deep talk gitu kan, kita kan suka deep talk gitu. Oh iya iya. Itu berkesan itu. Oke. Ya salah. Sama siapa tuh? Manusia. Sama temen loh Kang. Oh, iya. Emang dunia ini butuh sharing ya guys. Iya. Oke lanjut ya. Kan apa ya? Kalau kalian kan dari Bangka sama Sulawesi kan. Kalau aku tuh termasuknya deket, soalnya aku dari Tangerang. Terus kalau misal apa namanya pulang gitu, kayak bentar lah 3 jam. Kalau nggak, kalau ada waktu luang bisa pulang gitu. Kalau kalian itu kalau mau pulang itu butuh berapa lama dan nunggu sampai kapan gitu loh kalian pulang? Sama tips dapet tiket murah tuh gimana? Oh, nanya tips tiket nih. Iya nih, kan kali aja aku mau ke Bangka Belitung kalau nggak Sulawesi. Oke. Kalau aku sendiri ya dari perjalanannya dulu ya sebelum tipsnya dulu. Ya boleh-boleh. Oke, dari perjalanan sendiri aku kan berhubung di kotaku kota kecil kan di Mamuju tuh nggak ada bandara internasional. Bandara internasional di Sulawesi itu cuma ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Oh. Nah, dari Mamuju tuh ke Makassar tuh kalau naik bis, kalau nggak naik pesawat tuh kira-kira makanya semalaman, sejam lagi, semalaman. Oh, Dari semalaman. Iya benar-benar dari jam 8 malam tuh tibanya tuh besok subuh jam 6, jam 7. Jauh banget ya berarti. Ya Capek lumayan. perjalanan pasti ya. Terus habis itu langsung berangkat terbang sorenya. Aku kan biasanya ambil tiket sore kan biar sampai di sini di Jakarta malam. Itu pun juga dari Makassar ke Jakarta dulu. Soalnya kalau dari Makassar ke Bandung kan dikit tuh pesawatnya, makanya pada mahal 2 kali lipatnya lah harganya. Oh. Bener. Jadinya aku ke Jakarta dulu. Jakarta tiba di Jakarta langsung naik travel ke Bandung tuh biasanya kalau tolnya macet tuh biasa sampai 5 jam 4 jam gitu.
Kalau mana Ya. Tapi biasanya 3 gitu. jam ya kalau nggak macet ya. Iya benar. Betul lah. Sama sih Tapi kita hari-hari tuh. kemarin ya nggak sih Kak? Macet-macet mulu sih pas selama aku kesini. Jadi lama. Macet di tol mana Tuh. emang, Is? Di tol mana ya? Aduh, aku nggak tahu dong. Palingan tolnya macet di daerah itu ya. Daerah Karawang palingan. Iya benar. Karawang. Iya kayaknya Karawang. Iya benar. Tapi Aku sih bandara, sering gitu juga. tapi bandara kamu di bandara mana itu? Oh, dari Makassar tuh dari Sultan Hasanuddin kayak Soekarno-Hatta. Terus naik travel langsung ke sini. Kayak Ahmed. Travel langsung ya dari bandara ya. Iya benar. Dari jemput langsung dari bandara sampai ke Ahmed. Nah, kalau tips sendiri sih, kalau cari-cari tiket murah, tergantung situs juga sih. Pilih-pilih aplikasi lah ya. Nanti bandingin aplikasi ini, aplikasi ya itu sama itu gitu. Nggak nyebut merek. Oh. Biasanya emang aplikasi apa Traveloka? Tiket, Traveloka, semuanya itu coba-coba bandingin semua. Soalnya beda-beda. Ada biasa beda 100, beda 50-an gitu kan lumayan kalau ngematnya. Terus juga kalau bisa carinya tuh tiketnya dari jauh-jauh hari, misalnya 2 minggu sebelumnya. Benar sih. Kalau udah mepet tuh udah naik 300.000, 400.000 lah dari harga biasanya. Malahan kalau ada liburan panjang tuh harus cari dari sebulan sebelum. Benar. Kalau bisa sih, kalau udah pasti tanggalnya kapan libur Ahmed nih, udah harus nyari sih, harus pesan. Benar sih. Biar nggak mahal. Soalnya kan Ahmed pengumuman juga suka nggak nentu ya, dia kan mepet Iya. gitu. Iya, biasanya tiba-tiba ya. Iya. Kayak jump scare gitu. Iya benar. Berarti kamu kalau pulang ke Sulawesi tuh nunggu libur semester ya? Benar. Nggak bisa tiba-tiba pulangnya tuh emang harus direncanain biar ngemat biaya istilahnya. Iya, Kalau sama liburan ya itu Pak. Oh enggak, itu sama kalau misalnya nyari tiket juga jangan dekatan sama hari-hari besar gitu kayak hari raya atau apa, soalnya bakalan mahal juga. Mahal ya. Tapi lebaran kemarin pulang? Pulang itu juga lumayan dari harganya yang biasa aku 1,1 gitu kan. Pas lebaran tuh udah jadi 1,5. Lumayan lah. Buset, jauh ya ininya perbedaannya. Iya, jauh emang jauh. Oke. Boleh Nova dijawab. Kalau aku dari waktunya sendiri tuh dari rumah aku ke bandara di Bangka tuh sekitar 30 menitan. Terus dari bandara di Bangka di Pati Amir ke Soekarno-Hatta kurang lebih 1 jaman kalau nggak delay. Terus dari Soekarno-Hatta ke Bandung biasanya sama kayak Faiz sih naik travel gitu. Biasanya kalau nggak macet tuh 3 jaman. Kalau macet bisa sampai 4-5 jam gitu. Wah, iya sih kalau macet ini emang ya penghambat. Iya, rada lama. Terus untuk tipsnya kurang lebih udah dibilang sama Pak Is tadi, kayak milih tiketnya tuh jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Terus jangan dekat sama Besar gitu ya? hari besar gitu. Iya. Kurang Pasti lebih bakal sama kali ya. gitu. Tapi kemarin pas lebaran sempat pulang. Pas lebaran kemarin tuh pulang. Oke. Kan tadi kita udah bahas di sisi lain kan kalau merantau tuh kayak ada kayak batasan-batasan yang udah hilang dari jangkauan orang tua gitu. Kayak kita kan hidupnya udah lebih bebas lagi. Jadi tuh menurut kalian gimana sih tips-tips agar cewek atau cowok terhindar dari hal-hal kebebasan yang kayak ya kan sekarang tuh banyak tuh seks bebas dan lain-lain gitu. Iya benar. Apalagi di Bandung nih baru aja ada yang penyakit HIV itu ya. Ya, kebanyakan mahasiswa lagi itu. Kalau itu dari Nova dong, boleh pertama dijawab. Ya, soalnya cewek lebih rentan ya. Iya. Iya, betul. Lebih harus hati-hati. Iya. Kalau dari aku sendiri tuh kita tuh harus ingat dulu kalau tujuan kita ke sini kan untuk kuliah gitu kan, untuk menuntut ilmu. Jadi selebihnya kalau hal-hal yang kurang berkaitan atau enggak yang jauh melenceng dari pendidikan kita tuh dihindari gitu loh. Makanya kayak
Bener dihindari. Apa cuman Hindari Iya, nggak iya nih? serius loh. Kayak yang main-main terlalu berlebihan tuh jangan dulu gitu. Harus ingat orang tua gitu dah. Eh, Jangan pacaran, takut hilaf. anjir. Oh, iya. Pacaran sih nggak apa-apa sih ya. Asalkan jadi support system, Bu. Ya hal yang Iya, positif secara lah, sehat ya kan Nah, ya. harusnya kalau secara pacaran harus sehat. sehat. Kita juga Iya. kalau Iya, kenal sama orang harus lihat-lihat dulu ya gitu ya. iya, Iya sih. jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal gitu. Nova ini Iya. hatinya tangguh ini. Oh. Oke. Kalau dari Faiz Kalau nih Faiz gimana? nih gimana? Oke, kalau dari aku ya, kalau dari cowok mah ya cukup jaga diri aja. Kan kesadaran diri cowok tuh kayak tinggi gitu. Jadi yang benar-benar lah, yang mana yang salah. Sama ingat Iya. keluarga juga, kayak kata Nova, ingat keluarga. Tujuan kita ke sini tuh Iya. buat kuliah. Sama yang terutama Iya. juga ingat Tuhan. Karena Oh, Iya, Tuhan iya. betul. bakal ngawasin kita di mana aja. Jadi ya gitu, ingat-ingat Allah aja, ingat Tuhan. Terpantau Kasihan terus juga ya orang soalnya tua kalau sama ya yang Tuhan mah. di jauh lagi ya. Udah dibiayain jauh-jauh, tapi Iya. nakal di kota orang gitu kan. Iya, Kayak kasihan betul. aja. Iya sih ya, apalagi kan maksudnya kalian di sini tuh nggak gampang ya masuknya. Jadi orang tua tuh Benar, mengharapkan sesuatu yang besar lah ya kepada kalian. benar. Jadi Benar jangan sekali. sia-siain harapan orang tua kalian ya. Itulah. Iya. Oke. Oke, jadi segitu aja ya perbincangan kita, sekedar sharing-sharing seputar kisah hidup kalian saat merantau sebagai mahasiswa. Semoga bisa ngasih gambaran ke kalian yang dengerin podcast ini. Iya, oke. Dan terima kasih untuk Nova sama Faiz yang udah mau ngeluangin waktunya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Makasih Dadah, terima Bye. kasih juga. Regina. Igi, makasih. Makasih Nova. Kang, makasih Ya, Egi. kasih.